Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan membahas sudut berelasi di kuadran kedua. Sebelumnya, kita perlu tahu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku yang tegak kita beri simbol Y, dan yang mendatar kita beri simbol X. Nah, di dalam sistem koordinat juga yang tegak ini sebagai Y dan yang mendatar sebagai X ya, seperti itu. Nah, yang miring ini sebagai R. Kalau misalkan kita buat sudut di sini, misalkan saja sudut P seperti ini. Maka kalau kita tulis sin P, sin itu di depan sudut per sisi miring ya, Y per R. Cos P itu sisi sampingnya per sisi miring. Kemudian tan P ini sisi depan per samping ya. Selain ini ada juga cosec. Cosec P ini ya tinggal kebalikan dari sin, yaitu R per Y. Lalu secant P ini kebalikan dari cos, yaitu R per X. Nah, kemudian cot P, kotangan P ini kebalikan dari P, dari tan ya, X per Y. Nah, berdasarkan ini kita akan bahas rumus yang di depan kita ini. Jadi ingat ya, sin itu Y per R, cos itu X per R, tan itu Y per X, dan sisanya ini kebalikan dari sin, kebalikan dari cos, kebalikan dari tan. Oke, langsung saja kita bahas rumus ini. Kita bikin Cartesiusnya ya, seperti ini. Misalkan ini ada sebuah titik ya, sebuah titik membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Misalkan titiknya di sini A, B ya, seperti ini. Maka ini terhadap sumbu X kita sebut membentuk sudut alfa ya. Kita bisa bilang panjang dari sini ke sini ini sebagai A, dan panjang dari sini ke sini ini sebagai B ya. Jadi panjang yang ini nih itu B, panjang yang ini A, dan yang sisi miringnya R. A sama B panjangan A ya, kita buat seperti itu. Nah, kemudian kalau kita buat sudut 180 kurang alfa, artinya ini kan mulainya dari 0 derajat, di sini 90 derajat, 180 di sini. Kalau 180 kurang berarti adanya di kuadran kedua ya. Istilah kuadran di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan buat sudut 180 kurang alfa. Berarti kita buat garis di sini, sebuah garis yang panjangnya sama dengan garis ini ya. Jadi kalau ini panjangnya R, ini juga panjangnya R. Terus kita buat sudutnya sama membentuk alfa di sini. Titik ini kalau kita lihat nih, ini panjangnya sama dengan ini ya. Kita buat sama, berarti ini kalau ini A berarti di sini min A ya, sumbu X negatif. Terus di sini sama B ya. Berarti koordinat ini yaitu min A, B seperti ini koordinat ini. Kalau ini sudutnya alfa, maka yang ini dari sini ke sini nih, ini kita bisa tulis 180 kurang alfa ya. Karena total dari ujung sini ke ujung sini itu 180. Berarti kalau ini alfa, kalau ini cuma sampai sini, berarti ini kan 180 kurang alfa. Seperti itu.
Nah, untuk 180 kurang alfa berarti dari X positif ke sini, ke garis ini, dimana titiknya min A, B. Maka kalau kita buat cos sin dulu ya, sin 180 kurang alfa, sin 180 kurang alfa. Ingat, sin ini rumusnya tadi Y per R ya. Kalau kita lihat di sini, Y-nya kita lihat yang di 180 kurang ya, yang ini. Sebelumnya kita lihat yang alfa dulu deh, yang segitiga ini ya. Kalau kita lihat sin alfa ini kan Y per R, dimana Y-nya ini dia A ya. B ya, ini B R. Terus cos alfa ini, cos itu samping bermiring, dimana sampingnya X yaitu A. Jadi ini A per R. Kemudian tan alfa ini Y per X, dimana Y nya itu B, X nya A. Kemudian sisanya cosec X, ini kebalikan dari sin saja langsung ya, R per B. Terus ini alfa ya, untuk sekan alfa itu kebalikan dari cos, R per A. Kemudian cot alfa ini kebalikan dari tan, yaitu jadi A per B. Nah, sekarang kita jabarkan yang ini. Sin 180 kurang alfa, sin itu kan Y per R. Y-nya berapa? Y-nya kita lihat di sini ya. Ini kan 180 kurang alfa berarti yang ini ya, sudutnya yang ini berarti titiknya yang ini, karena menyentuh garis ini nih. Min A, B berarti Y-nya itu B, X-nya min A. Nah, ini Y-nya B, terus R-nya biarkan saja dalam R. B per R, kalau kita lihat di sini B per R ini sin alfa ya. Berarti ini sama dengan sin alfa, seperti itu. Kemudian cos 180 kurang alfa. Nah, cos ini kan X per R. Kita lihat X yang di sini. Ini X-nya min A. Min A per R. Ya. Kalau kita lihat di sini A per R itu kan, kalau A per R cos alfa ya. Di sini ada minusnya, berarti minus cos alfa. Maka cos 180 kurang alfa sama dengan minus cos alfa, seperti ini ya. Terus yang berikutnya cosec. Cosec 180 dikurang alfa. Ini cosec ini kan kebalikan dari si sin ya. Kalau sin ini Y per R, maka ini R per Y. Ya sudah, berarti ini R, Y-nya itu kan B ya. R per B, kita lihat di sini R per B, cosec alfa, berarti ini sama dengan cosec alfa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya sekan 180 kurang alfa. Sekan ini kan kebalikan dari cos, R per X. R-nya biarkan saja, X-nya kita lihat min A ya, min A. Nah, ini berarti jadi min R per A. R per A ini sekan alfa. Kemudian yang berikutnya tan 180 dikurang alfa. Tan ini Y per X. Y-nya apa? Y-nya kita lihat di sini B ya, Y-nya B. B per X-nya min A. Nah, maka B per A ini kan tan alfa. Tapi ini ada minusnya, jadi minus tan alfa. Kemudian cot 180 kurang alfa. Nah, ini tinggal kebalikan dari ini ya, X per Y. Berarti jadi min A per B. A per B ini cot alfa, berarti ini jadi min cot alfa. Nah, jadi seperti ini rumus-rumusnya ya. Untuk ingatnya mudah sekali ya.
Jadi di dalam sudut berelasi untuk 180 kurang itu dia tidak berubah, sin tetap sin, cos tetap cos, cosec tetap cosec, sec tetap sekan, tan tetap tan, cot tetap cot. Hanya ada yang plus ada yang minus nih. Bagaimana kita mengingatnya? Mengingatnya begini, kalau di kuadran 1 semua sudutnya positif, tapi kita lagi bahas kuadran 2 nih ya. Kalau di kuadran 2 yang positif itu cuma sin sama kebalikannya cosec. Jadi kalau kita lihat nih, sin ini hasilnya tetap positif sin alfa. Terus cosec hasilnya tetap positif cosec alfa seperti ini. Jadi yang positif cuma sin sama kebalikannya. Sisanya negatif. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Tentukan nilai dari sin 135. Nah, di sini kita buat nomor 1 yang A, sin 135. Sin 135 ini kita bisa tulis ke dalam bentuk sin 180 dikurang 45. Karena kalau 180 kurang 45 ini kan sama dengan 135 ya. Kalau kita mau tulis 180 dikurang 45 ini sama dengan 135. Jadi sin 135 itu sama dengan ini. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, sin ini menjadi tetap sin ya, sin 45. Nah, tinggal kita cari nih sin 45 berapa. Sin 45 ini setengah akar 2. Jadi kalau adik-adik tidak tahu nilai ini, di deskripsi kakak taruh linknya bagaimana kita tahu nilai sin 45 berapa ya. Terus yang B, cos 120 sama dengan, nah ini kita bisa buat cos 120 itu sama dengan 180 dikurang 60 ya. Karena 180 kurang 60 kan cos 120. Nah ini cos 180 kurang ini menjadi, karena ini cos di kuadran 2 negatif. Negatif cos 60. Nah, tinggal kita cari cos 60 berapa? Cos 60 ini setengah. Yang C, tan 150. Nah, tan 150 kita bisa tulis 180 dikurang 30. Karena 180 kurang 30 sama dengan 150. Nah, ini tan di kuadran 2 negatif. Negatif tan 30. Negatif tan 30 ini sepertiga akar 3. Kemudian yang D. Yang D, sin 2/3 pi. Nah, kita perlu cari nih 2/3 pi berapa. Ingat, pi itu kita bisa ganti jadi 180 ya. Jadi kita bisa tulis 180 bagi 3 kan 60. 60 kali 2 120. Nah, ini sama dengan sin 120. Sin 120 kita bisa tulis sin 180 dikurang 60. Nah, ini sama dengan sin 60. Sin 60 ini nilainya 1/2 akar 3. Kemudian yang nomor 2. Jika X adalah sudut tumpul dan sin X 0,1, tentukan nilai cos X. Nah, kalau tumpul ini kan berarti dia di kuadran kedua ya, karena tumpul itu berarti X-nya berada di antara 90 derajat sampai 180 ya kalau tumpul. Karena kalau pas 90 kan siku-siku, kalau di bawah 90 lancip. Kalau di atas 90 sampai 180 ini tumpul. Berarti dia ada di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua? Ya kita tahu ini 0, ini 90, ini 180. Jadi di antara 90 sampai 180 ini di kuadran kedua. Seperti itu ya. Ini kan dikasih tahu sin X. Sin X sama dengan 0,1 atau kita bisa tulis 1/10 ya, 1/10 seperti ini. Nah, yang ditanya tentukan nilai cos X. Cos X. Cos X. Nah, cos X ini bisa kita tulis ke dalam bentuk
X ini karena dia tumpul, atau enggak kita karena yang dikasih taunya sin, kita mulainya dari sin ya. Sin X sama dengan 1/10. Nah, sin X ini sama dengan kalau kita tulis sin 100, atau enggak kita langsung menggunakan segitiga aja ya ini. Karena kita tahu dia tumpul, maka sin ini kan tadi Y per R ya, Y per R. Nah, berarti kalau untuk cos X, ini X per R. Karena dia kita tahu di kuadran ketiga, maka cos ini negatif nih ya, negatif. Cara cari X-nya bagaimana? Kita tinggal Pitagoraskan saja ya. Ingat yang Y-nya ini 1, R-nya 10. Cari X-nya Pitagoras, 10 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi 10 ini dikuadratin 100 dikurang 1 jadi 99 ya. Nah, ini akar 9. Akar 99 ini sebagai X-nya. Berarti ingat, X ini di kuadran kedua negatif, kita bisa tulis negatif akar 99 per 10 seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa cos di kuadran kedua negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya, masih di kuadran kedua tapi yang menggunakan 90 plus alfa. Kalau kita gambar sebuah kartesius seperti ini, maka di kuadran kedua itu bisa juga ditulis 90 plus, karena 90 plus ada di sini ya. Ini 0 sampai 90, 90 sampai 180 di sini, ini 180 sampai 270. Nah, berarti kalau dia 90 plus dia ada di sini. Kita misalkan saja ini alfanya di sini. Ini alfa, ini titiknya A, B. Maka kalau kita buat perbandingan trigonometri untuk yang alfanya, ini kan tadi sin alfa ini sisi depannya ini kan Y-nya ya, Y-nya ini B, ininya A ya. Karena koordinatnya A, B, berarti panjang dari sini ke sini A, panjang dari sini ke sini si B ya. Berarti sin alfanya ini kita bisa tulis B per R. Cos alfa ini A per R. Kemudian tan alfa B per A ya, seperti ini. Kemudian cosec alfa tinggal kebalikannya aja, R per B. Terus sekan alfa R per A. Cot alfa A per B. Maka kalau ada 90 plus alfa, berarti dia kita buat di sini ya. Ini garisnya panjangnya sama dengan ini, kita buat sama dengan ini R-nya. Maka kalau kita lihat di sini, ini panjangnya sama dengan ini ya. Ini panjangnya B. Berarti ini kita bisa tulis koordinat di sini B. Tapi ingat ini di sumbu X negatif, berarti ini kita tulis min B. Kemudian ini dari sini ke sini panjangnya kan sama dengan ini ya. Ini A, berarti ini kita tulis A, panjangnya dari sini ke sini A nih. Nah, berarti koordinat ini kita bisa tulis min B, A ya, min B, A, di mana X-nya itu min B, Y-nya itu A. Nah, berarti kalau kita tulis sin 90 plus alfa ini sama dengan sin ini kan Y per R ya, dimana Y-nya itu A per R. Nah, kita lihat di sini A per R itu apa?
Oh, cos alfa. Berarti ini sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 plus alfa. Nah, kita lihat 90 plus alfa. Ini sudutnya kan ini 90 nih. Kalau ini alfa berarti dari sini ke sini kan sama dengan 90 plus alfa ya. 90 plus alfa ini kan cos ini X per R, dimana X-nya ini min B per R. Nah, kita lihat di sini B per R-nya itu sin alfa. Ini ada minusnya ya, jadi minus sin alfa. Kemudian cosec 90 plus alfa. Nah, ini tinggal kebalikan dari si sin aja ya. Kalau sin ini A per R, maka ini R per A. Nah, R per A di sini sekan. Nah, ini sama dengan sekan alfa. Kemudian sekan 90 plus alfa. Nah, sekan ini kebalikan dari cos. Cos ini kan min B per R. Nah, ini jadi R per min B. Kita lihat R per B ini cosec alfa. Berarti ini min cosec alfa. Kemudian tan 90 plus alfa. Tan itu kan Y per X ya, dimana Y-nya ini A, X-nya min B. Maka A per B kita lihat di sini cot. Nah, ini ada minusnya, minus cot alfa. Kemudian cot 90 plus alfa ini kebalikan dari ini aja ya, min B per A. B per A nya itu tan alfa, ini jadi minus tan alfa, seperti itu. Untuk mengingatnya begini, kalau dia terhadap sumbu Y 90 plus nih atau 90 kurang, ini berubah ya, jadi sin berubahnya ke cos berubahnya ke sin, terus sekan berubahnya ke cosec, terus cosec berubahnya ke sekan, seperti itu. Terus tan berubahnya ke cot berubahnya ke tan. Tanda plus minusnya ini tergantung dia di kuadran mana. Kalau di kuadran 2 yang positif itu sin sama cosec ya. Jadi kita lihat di sini sin hasilnya positif, cosec hasilnya positif, sisanya yang lain negatif. Kalau mau dihafalin ini semuanya positif. Di sini sin sama cosec yang positif. Di sini tan sama kebalikan tan ya, cot. Di sini cos sama kebalikan cos, kan. Nah, tapi ini kita akan bahas di video yang lainnya ya. Untuk saat ini kita bahas di kuadran kedua. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Ini kita next. Jika cos 20 sama dengan P, tentukan sin 110. Jadi ini sin 110 ini kita bisa pakai kuadran, bisa pakai 180 kurang, bisa pakai 90 plus ya. Kalau 110 ini kan bisa ditulis 180 kurang 70 kalau kita mau pakai yang 180 kurang. Bisa juga kita pakai 110 ini 90 tambah 20 ya. Nah, dalam hal ini kita pakai yang ini ya. Sin 110 sin 110 ini bisa ditulis dalam bentuk sin 90 plus 20. Nah, ingat sin ini di kuadran 2 kan positif, tapi kalau pakai yang 90 plus dia berubah nih, sin jadi cos ya berubahnya, jadi cos 20. Nah, cos 20 apa? Dikasih tahu P, berarti sama, berarti sin 110 sama dengan P. Kemudian yang nomor 2, tan 130. Nah, ini kita bisa tulis tan 130 itu sama dengan 90 tambah 40. Tan di kuadran 2 ini negatif, tan berubah jadi cot ya.
cos 40. Nah, cos 40 nya dikasih tahu K, berarti ini jadi min K. Kemudian yang nomor 3, sin 105. Nah, ini sin 105 kita bisa tulis sin 90 plus 15 ya, 90 plus 15. Nah, ini sama dengan sin ini positif ya di kuadran 2, berarti ini kita tulis positif, sin berubahnya jadi cos kalau pakai 90 plus ya. Cos 15. Nah, cos 15 ini, cos 15 tidak ada nih ya yang dikasih tahu sin 15. Nah, lalu bagaimana kita mencari cos 15 sedangkan yang dikasih tahu sin 15 derajat? Caranya begini, kita buat saja sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga di sini. Ini 15 derajat, misalkan ini 15 derajat. Sin itu kan depan per miring depannya. Kalau 15 kan sama dengan A, ini kita bisa tulis per 1 ya. A bagi 1 kan tetap A. Berarti ini A, ini 1. Berarti ini kita bisa cari dengan Pitagoras. Akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini menjadi akar 1 dikurang A kuadrat. Sudah, kalau sudah begini, cos ini kan samping per miring. Sampingnya ini akar 1 dikurang A kuadrat per 1 ya, per 1 ini sama aja, kita tulis 1 dikurang A kuadrat. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.